أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا مرشد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai pada saat yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam yang masih kita miliki dalam hati dan seluruh hari kita. Juga nikmat kesehatan yang menyebabkan kita juga bisa mendatangi tempat kita ini untuk bertemu, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya tidak pernah kita lupakan dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad sesuai dengan perintah Allah bahwa kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ingin bersama-sama kepada kita semua terutama dirinya sendiri. Salah satu yang penting kita renungkan kembali atau kita kaji kembali adalah masalah sholat kita. Masalah sholat sebetulnya dari kecil pada umumnya kita sudah melaksanakan sholat, cuman di dalam Al-Quran termasuk dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sholat itu baru mendapatkan manfaat kepada kita adalah apabila kita melaksanakan dengan khusyuk. Jadi setelah kita perhatikan, pelajari, kita baca, salah satu di antara jalan untuk mencapai kekhusyukan itu adalah salah satunya adalah bagaimana kita berusaha memahami, setidaknya memahami dan mengetahui bacaan-bacaan sholat itu. Mulai dari kita takbir, hendaknya setiap orang yang sholat itu mengetahui dia makna di jalan-jalan untuk salah satu jalan untuk mencapai kekhusyukan. Mulai dari takbir Allahu Akbar, baca kita, kita baca kemana, ada yang baca doa tawadhu, bacaku, ada yang baca Allahumma ba'ani. Tetapi salah satu jalan untuk mencapai kekhusyukan itu adalah kita tahu apa yang kita baca. Itu salah satu. Kita juga mengetahui apa Al-Fatihah yang kita baca itu artinya. Bahkan kalau lebih dalam lagi kita juga harus memahami bahwa apa yang kita baca di dalam Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalimat kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan memahami setiap bacaan kita ketika sholat itu, mudah-mudahan jalan kita menuju kekhusyukan itu semakin bisa kita capai, dapat kita raih kekhusyukan itu. Walaupun itu hanya salah satu saja, karena walaupun kita sudah tahu kadang-kadang apa yang arti-arti yang kita baca itu sampai kepada ayat yang kita baca pun kita usahakan kita mengetahui maknanya, sehingga ketika ada di situ ayat-ayat yang mengatakan kabar gembira, kita juga memahami. Bahkan kalau orang yang lebih memahami itu, kalau ayat-ayat yang ancaman neraka umpamanya, bisa dia menangis. Betul-betul dia memahami, karena dia memahami apa yang dia baca, bukan sekedar dihafalnya saja di mulutnya apa yang ayat-ayat yang dibaca. Sehingga dengan memahami seluruh apa yang kita baca suatu ruku, ada yang baca Subhanallahil azim, ada yang baca Subhanallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Semuanya kita memahami apa yang kita baca itu, kita tahu. Walaupun kadang-kadang sudah kita ketahui semua itu bukan jaminan kita bisa khusyuk dalam
itu. Karena melayang-layang juga ingatan kita. Melayang pernah kemari. Walaupun Allah tahu, kadang inilah memang ada setan yang selalu berusaha untuk memalingkan hati kita. Memalingkan hati kita ketika sholat itu. Kadang-kadang keturunan doa. Keturunan doa bisikan setan itu. Kadang-kadang dia terbuka sadar kan. Sekali waktu lihat berbagai macam yang disuruh kanan dari setan doa. Macam-macam. Mungkin pekerjaan awak, mungkin kondisi awak di rumah, sehingga ada kejadian dalam buku yang dibaca dalam buku Profesor Dr. Asbi Siddiqi itu, kadang-kadang di masa itu masalah, tapi hati lah pasal lah PK mencari tetangga sebelah, ya kan, mencari jemuran, lah kan kemari. Nah inilah godaan tadi. Walaupun kita kadang-kadang sudah memahami makna-makna yang kita baca itu, tetapi godaan-godaan itu tetap ada. Jadi jangan sampai kita sholat yang merupakan nanti hal yang pertama diperiksa di yaumil akhir, itu yang jadi masalah. Karena terlalu sibuk kita nanti dengan kegiatan-kegiatan, katakanlah istilahnya kegiatan aktivis dakwah umpamanya, dengan berbagai macam kesibukan, tapi sholat tidak khusyuk, sholat tidak terperhatikan, asal sudah aja. Istilahnya sujud, istilahnya main contoh-contoh sujud sebentar, berdoa atau sujudnya tidak ada itu salam pagi kan, karena sibuk karena pekerjaan yang ada yang menunggu, pekerjaan di dunia ini yang kita perlu waspadai, karena nanti tempat bergantungnya amal-amal kita itu, kerja-kerja kita di dunia ini, walaupun itu pekerjaan amal soleh, apakah berdakwah, ceramah, segala macam kita yang lain itu, karena kita tidak mengutamakan juga bagaimana kekhusyukan daripada ibadah sholat ini. Nah, inilah yang mungkin perlu kita ingatkan kembali, karena kadang-kadang semakin sibuk kita dengan kerjaan-kerjaan kita, bisa jadi sholat kita kurang terperhatikan, apakah ketenangannya, kehadiran hati, kekhusyukannya, keingatan kita kepada Allah SWT, asal silahnya kadang-kadang melepaskan kewajiban saja. Nah, maka dikatakan kalau sholat itu betul-betul didirikan yang baik, maka akan terlihatlah seperti yang dimaksudkan oleh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau betul-betul sholat itu didirikan yang baik dan khusyuk, maka dia akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang yang betul-betul sholat dengan baik, insya Allah akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan yang buruk akan terhindar kalau seseorang itu betul-betul mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Kenapa ada orang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar aturan agama, padahal dia orang sholat, kata orang, Pak itu rajin sholat, itu kalian juga, Pak itu rajin sholat, maka menurut kaunya. Jadi sholat itu belum khusyuk, sholat itu belum sungguh-sungguh, sehingga tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sedikit. Untuk kita mohon maaf. Kita bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.